Bab yang kelima, fi adabil alimi wal muta'allim, pada menjelaskan adab-adab orang yang alim dan orang yang belajar atau menuntut ilmu. Pada bab yang kelima beliau membahas tentang akhlak dan sikap perbuatan orang yang alim, begitu juga orang yang menuntut ilmu. Wa fihi khamsatu fusulin, dan pada bab yang kelima ini ada 5 pasal. Nanti yang kita bahas 5 pasal. Al-awwalu, yang pertama adabul alim, adab-adab orang alim. As-tsani, yang kedua adabul muta'allimi fi talabil ilmi, adab-adab orang yang belajar di dalam menuntut ilmu. Seorang murid, apa adab yang harus dia lakukan pada saat menuntut ilmu. Ats-tsalitsu, dan yang ketiga adabul muta'allimi ma'a muallimihi, adab seorang murid terhadap gurunya. Ar-rabi'u, yang keempat fi fawaida yahtaju ilaiha talibul ilmi wal alimu, yang keempat adalah berkenaan dengan faidah-faidah yang diperlukan kepadanya oleh seorang penuntut ilmu dan orang yang alim. Al-khamisu, dan fasal yang kelima fi ad'iyatin wa adhkarin mufidatin li talibil ilmi wa fawaida ukhra, yang kelima adalah berkenaan dengan doa-doa dan zikir-zikir yang berfaidah, bermanfaat untuk penuntut ilmu serta faidah-faidah lainnya. Itu terakhir di pasal yang kelima nantinya. Insyaallah semua pasal demi pasal dari awal hingga akhir pada bab yang kelima ini akan kita baca insyaallah. Mudah-mudahan Allah selalu istiqomahkan kita, berikan keberkahan dalam umur kita. Amin ya rabbal alamin. Muqaddimatun fi makanatil adab, muqaddimah, pendahuluan, fi makanatil adab, berkenaan dengan kedudukan adab. Derajat adab itu setinggi apa sih? Posisi dan kedudukannya itu setinggi apa? Ini akan dibahas sama beliau. Qala Ibnul Mubarak rahimahullahu, Abdullah Ibnul Mubarak rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, nahnu ila qalilin minal adabi ahwaju minna ila kathirin minal ilmi. Nahnu, kami, ila qalilin minal adab, kepada sedikit daripada adab, ahwaju, lebih memerlukan dari kami ini, ila kathirin minal ilmi, kepada kebanyakan daripada ilmu atau banyaknya ilmu. Artinya kami lebih membutuhkan adab yang sedikit daripada ilmu yang banyak. Adab walaupun sedikit itu kadang lebih berat bobotnya daripada ilmu yang banyak tapi tidak beradab. Waqala radhiyallahu anhu, dan berkata beliau Ibnul Mubarak radhiyallahu anhu, man tahawana bil adabi uqiba bihirmanis sunan, barang siapa yang menyepelekan adab-adab, maka dia akan dihukum bihirmani sunan, dengan terhalangnya daripada melaksanakan sunnah-sunnah. Wa man tahawana bis sunani, dan barang siapa yang menyepelekan sunnah-sunnah, uqiba bihirmanil faraidhi, dia akan dihukum dengan terhalangnya daripada yang fardu-fardu.
Faman tahawana bil faraidhi, dan barang siapa yang menyepelekan hal-hal yang fardu, uqiba bihirmanil ma'rifah, dia akan dihukum dengan terhalang daripada ma'rifat. Berawal daripada menyepelekan adab. Hati-hati, jangan disepelekan adab. Wudu itu ada adab-adabnya, sholat ada adab-adabnya. Kalau kita sepelekan adab-adab ini, nanti yang sunnah juga akan disepelekan. Di antara adab-adab berwudu adalah dianjurkan ketika berwudu itu menghadap kiblat. Itu adab-adabnya. Dianjurkan ketika berwudu itu walaupun sendirian dalam keadaan menutup aurat. Itu adab-adabnya. Lalu kamu mengabaikannya. Wah, nggak apa-apa, biarpun tidak menghadap kiblat tetap sah kok wudu saya. Oh, nggak apa-apa, saya sendirian juga, nggak ada juga yang melihat saya, walaupun saya pakai celana pendek, lalu kemudian berwudu, sah toh wudu saya. Kamu menyepelekan adab, nanti kamu akan menyepelekan sunnah. Cuci tangan, kumur-kumur, istinsyak, masukin air ke hidung, lalu istintar, mengeluarkannya lagi, itu sunnah, nggak wajib. Iya, dari situ tuh nanti kamu akan meremehkan yang wajib. Akhirnya apa? Nggak wudu lagi akhirnya. Nggak wudu lagi akhirnya. Bahaya itu, sering terjadi seperti itu. Sholat juga begitu. Di antara adab-adab sholat, kita harus mengosongkan hati daripada yang lain-lainnya. Makanya orang yang sedang taik, ingin makan makanan, sebaiknya makan dulu kalau waktu masih luas, lalu sholat. Ya, jangan sholat dulu baru makan, akhirnya nanti kepikiran sama makanan itu, gak akan khusyuk. Orang yang sedang akan buang air kecil, dianjurkan untuk ke toilet dulu, menunaikan hajatnya, baru kemudian wudu lagi dan sholat. Sebab jika ia tetap meneruskan sholatnya, nanti dia akan kepikiran dengan toilet. Bukan malah Allah Ta'ala yang diingat dalam sholat, malah WC nanti yang diingat. Ya, kenapa? Karena dia mau buang hajat, tetapi dia tetap memaksakan diri untuk sholat. Itu bukan termasuk adab, bahkan makruh. Dan adab-adab sholat masih banyak sebenarnya. Lalu kemudian dia meremehkan adab-adab itu. Wah, nggak apa-apa, itu kan cuma sekedar adab saja. Yang penting rukun-rukunnya dilaksanakan. Nanti kamu akan meremehkan yang sunnah-sunnah. Bersiwak hukumnya cuma sunnah, nggak wajib. Udah mulai itu. Ya. Kemudian disuruh melaksanakan sholat sunat duha, sholat duha sunnah. Mulai sudah menyepelekan sunnah. Disuruh melaksanakan sholat sunat qabliyah, sholat sunat ba'diyah, sunnah aja itu. Akhirnya yang fardu pun akan dia remehkan. Mulai dari meremehkan adab, kemudian meremehkan sunnah, akhirnya tidak sholat sama sekali. Na'udzubillah. Banyak yang seperti itu, gara-gara sunnah aja juga, akhirnya nggak sholat sama sekali. Ini bahaya, karena kelalaian itu akan merambat dari satu kepada yang lainnya. Melalaikan adab, nanti lambat laun dia akan melalaikan sunnah. Melalaikan sunnah, nanti lambat laun dia akan melalaikan yang fardu. Apabila sudah tidak melaksanakan yang fardu, maka dia akan terhalang daripada ma'rifat. Dia tidak akan pernah mengenal Allah. Dia tidak akan pernah mengecap manisnya ma'rifatullah. Gara-gara apa? Asal-muasalnya hanya sekedar meremehkan adab saja. Akhirnya merambat kepada sunnah, akhirnya merambat kepada yang fardu. Enggak sholat, enggak puasa, enggak wudu, enggak yang lainnya. Na'udzubillah min dzalik. Jangan anggap remeh sunnah-sunnah, adab-adab. Kamu nanti akan meremehkan yang fardu. Akhirnya ditinggalkan semuanya. Na'udzubillah min dzalik. Dan itu terjadi banyak, sering sekali kayak gitu. Wa qala Syekh
Abu Ali Ad-Daqqaq, Syekh Abu Ali Ad-Daqqaq mengatakan radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau, tarkul adabi yujibut tard, meninggalkan adab itu mewajibkan at-tarda, yaitu terusir. Kalau kita meninggalkan adab, kita akan terusir dari kebaikan. Naudzubillah. Lalu beliau jelaskan, faman asa'al adaba 'alal bisati, barang siapa yang buruk adabnya di atas permadani, bisat, di atas hamparan permadani, hamparan karpet di dalam rumah. Kita sekarang ada di dalam, duduk di atas hamparan karpet, duduk di atas hamparan permadani, tapi kita tidak punya adab. Rudda ilal bab, maka orang itu akan diusir ke pintu. Orang semua duduk pakai adab, ini galil adab satu orang ini, udah kamu pergi saja, dia akan terusir di pintu nanti. Waman asa'al adaba 'alal babi, dan barang siapa yang buruk adabnya di depan pintu, sudah diusir sampai ke pintu, masih aja lagi buruk adabnya, akhirnya apa? Rudda ila siyasatid dawab, maka ia akan diusir ke kandang binatang ternak. Ini bukan manusia lagi, ini sapi, ini nggak punya adab. Artinya jika kita sudah berada di dalam ma'rifat, itu inti tujuan daripada ibadah kita, supaya kita ma'rifatullah, ternyata kita jadi kurang ajar, jadi nggak punya adab, itu akan terusir nanti di pintunya. Dan kita tidak berusaha memperbaiki adab tersebut supaya bisa masuk lagi ke dalamnya, justru malah semakin rusak kita, maka kita akan tambah diusir dari pintu itu sampai ke kandang binatang. Kamu sudah tidak ada harganya lagi, kamu sudah tidak ada nilainya lagi, karena kamu tidak punya adab. Na'udzubillah min dzalik. Yang di dalam jika tidak punya adab akan terusir ke pintu. Berarti masih ada kesempatan untuk memperbaiki supaya kamu bisa masuk lagi ke dalam. Tetapi justru malah kamu tambah rusak di pintu itu, maka kamu akan diusir lagi sampai ke kandang dawab, binatang ternak. Jadi kayak binatang. Iblis itu sudah nyaman hidup di dalam surga, enak, penuh dengan kenikmatan, tetapi dia tidak beradab sama Allah. Allah perintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam, dia menolak. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika kami katakan kepada segenap para malaikat-malaikat, sujudlah kalian kepada Nabi Adam, fasajadu, semua malaikat sujud. Karena apa? Perintah Allah. Menjalankan perintah berarti melaksanakan adab. Illa iblis, kecuali iblis gak mau menjalankan perintah Allah. Aba, enggan. Wastakbar, sombong lagi. Ana khairun minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Saya ya Allah lebih bagus daripada dia, daripada Adam. Engkau ciptakan Adam dari tanah liat. Apa tanah liat itu? Sedangkan aku engkau ciptakan dari api. Sombong, gak punya adab berarti iblis ini, galil adab. Asa al adab, dia telah memperburuk adab perangainya di hadapan Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Wa kana minal kafirin, dan ia termasuk orang-orang yang ingkar, orang-orang yang kufur, tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah usir, fakhruj innaka rajim, keluar engkau, sesungguhnya engkau itu makhluk terkutuk. Itu iblis ketika keluar, dia masih ada di pintu surga. Buktinya dia masih bisa melihat Nabi Adam dan Siti Hawa. Lalu kemudian ada ular di sana, lalu ia masuk melalui mulut ular itu, akhirnya dia berhasil lagi untuk bisa menemui Nabi Adam dan Siti Hawa. Maka mulai si iblis ini membujuk Siti Hawa agar mendekati sebuah pohon yang Allah Ta'ala larang untuk didekati keduanya. Mulai membujuk Nabi Adam dulu.
Ketika membujuk Nabi Adam, dia tidak sanggup, karena Nabi Adam seorang nabi, seorang rasul. Yakinnya itu kuat, dia bisa membedakan antara iblis dan yang bukan. Maka dia pun berpindah untuk menggoda Siti Hawa. Siti Hawa bukan nabi, Siti Hawa bukan rasul, beliau hanya manusia biasa dan wanita. Akhirnya Siti Hawa tergoda oleh iblis. Lalu kemudian melalui Siti Hawa inilah iblis menggoda Nabi Adam, dimanfaatkan oleh iblis untuk menggoda Nabi Adam. Akhirnya Nabi Adam dan Siti Hawa mendekati pohon itu, dan kemudian Allah Ta'ala keluarkan juga keduanya dari surga. Nah, ini adalah adab. Jadi kalau disuruh laksanakan, kalau dilarang jangan lakukan. Itu arti adab. Adab bersama Allah berarti perintah-perintah Allah kamu jalankan, larangan-larangan Allah kamu jauhi. Itu artinya menjaga adab kepada Allah, menjaga adab kepada Rasulullah. Sunnah-sunnah yang beliau ajarkan laksanakan, jalankan. Larangan-larangan yang beliau larang jauhi, hindari. Ini menjalankan adab kepada Rasulullah. Kepada orang tua juga begitu, kepada guru juga begitu. Kalau kita sudah menjaga adab, kita akan tetap terus berada di dalam rumah ma'rifat. Tapi kalau sudah galil adab, kamu akan terusir ke pintu. Namun kamu masih punya kesempatan untuk memperbaiki adab itu supaya bisa masuk lagi. Tapi jika kamu masih kurang ajar, tidak punya adab, akan terusir ila siyasatid dawab, sampai ke kandang binatang. Kamu sudah bukan manusia lagi kalau kayak gitu, gak punya adab. Nah, Al-Imam Abdurrahman As-Segaf mengatakan, man lam yakun lahu adab fahuwa dub. Man lam yakun lahu adab fahuwa dub. Barang siapa yang gak punya adab, maka dia adalah beruang. Beruang tuh punya adab gak? Dia kalau mau naik pohon nyuruh orang gak mau izin dulu. Pak, izin ya, minta pohon kelapanya, buah kelapanya. Gak ada beruang kayak gitu. Dinaikin pohon kelapa, diambil, dicakar-cakar pohon kelapanya. Kadangkala orang lagi sedang membuat sarang lebah, buat menernak lebah supaya bisa diambil madunya. Nah, sudah mau dipanen, datang beruang, diambil beruang. Ini gak punya adab beruang ini, gak tahu ini milik orang. Iya kan? Manusia kalau kayak beruang, kalau nggak punya adab berarti kayak beruang. Kalau beruang nggak punya adab wajar, karena dia binatang. Tapi kalau manusia nggak punya adab, ini baru tidak wajar, karena punya akal. Kalau binatang nggak punya akal. Makanya kata Imam Abdurrahman As-Segaf, orang yang nggak punya adab itu beruang. Beruang nggak pernah izin pamit kalau mau mengambil milik orang. Iya, kamu gak pernah merasa menanam tanaman, gak pernah merasa memupuk, gak pernah merasa memiliki tanah, mengambil buah milik orang lain. Beruang ini gak punya adab. Orang beli tanah pakai uang, orang beli bibit pakai uang, orang nanam menggunakan jasa orang lain pakai uang, orang memupuk pakai uang. Begitu sudah mau panen, habis buahnya. Ternyata yang nyurinya beruang, berkepala manusia, berbadan manusia, tapi hatinya beruang. Gak punya adab. Jadi begitu. Man lam yakun lahu adab bahwa dub. Orang gak punya adab itu beruang. Makanya akan terusir ila siyasatid dawab, ke kandang binatang. Intaha dzakara dzalika fi Nashril Mahasin. Selesai. Ini disebutkan di dalam kitab Nashril Mahasin. Qala ba'dhum libnihi. Sebahagian mereka mengatakan kepada anaknya, dia menasihati anaknya, ya bunayya, wahai anak kecilku, la anta ta'allama baban minal adabi ahabbu ilayya min an tata'allama sab'ina baban min abwabil ilmi. Intaha. Sungguh engkau mempelajari satu bab saja daripada adab, daripada ilmu adab, satu bab saja, itu lebih saya sukai daripada engkau mempelajari 70 bab daripada bab-bab ilmu yang lain. Intaha.
Berarti satu adab itu perbandingannya sama dengan 70 ilmu. Berat bobotnya adab itu. Kamu punya 70 ilmu baru bisa menandingi satu adab. Subhanallah. Wa kana al-Imam Syafi'i rahimahullahu yaqul, dan adalah Imam Syafi'i rahimahullahu taala, beliau mengatakan, yaqulu, dia mengatakan, qala li Malikun rahimahullah, berkata kepada saya Imam Malik rahimahullahu, semoga Allah merahmatinya, guru Imam Syafi'i sendiri. Kata Imam Syafi'i, Imam Malik itu pernah dulu berkata kepada saya, dan saya masih ingat, kata Imam Syafi'i, ya Muhammad, wahai Muhammad. Imam Syafi'i itu namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kita hanya kenal dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ngarannya ada tahu, padahal nama asli beliau Muhammad bin Idris. Ya, akhirnya ketika ditanya, apa madhab kamu? Madhab saya madhab Muhammad bin Idris. Oh, kalau saya madhabnya Syafi'i. Padahal sama aja. Muhammad bin Idris ya Imam Syafi'i. Kamu madhabnya apa? Hanafi, Abu Hanifah. Oh, Abu Hanifah. Siapa namanya? Ya Abu Hanifah. Bukan, itu bukan nama. Itu kunyah, julukan. Terus siapa namanya? Nah, nggak tahu kadang. Hatta pengikut Abu Hanifah banyak yang nggak tahu nama aslinya. Padahal nama aslinya Nu'man bin Thabit. Nu'man bin Thabit. Kamu mazhabnya apa? Maliki. Enak, memang namanya Maliki. Malik bin Anas. Ya, ini tadi guru Imam Syafi'i. Ada lagi, kamu mazhabnya apa? Hambali. Siapa namanya? Nggak tahu. Yang jelas Hambali. Nggak tahu namanya. Padahal namanya Ahmad bin Hambal Asy-Syaibani. Nah, ini Muhammad bin Idris, murid Imam Malik. Jadi kata Imam Malik kepada Imam Syafi'i, wahai Muhammad, ij'al ilmaka milhan wa adabaka daqiqa. Jadikanlah ilmumu itu garam, dan jadikanlah adabmu itu adalah tepung. Kalau kita mau bikin roti, bikin masakan, gorengan-gorengan, itu yang lebih banyak garamnya apa tepungnya? Pasti tepungnya kan yang lebih banyak daripada garamnya. Maka jadikanlah ilmu kamu itu seperti garam, uyahnya, dan jadikanlah adabmu itu seperti tepungnya. Kalau mau bikin ayam Kentucky, banyakin tepungnya, baru dikasih garam secukupnya. Enak itu Kentucky-nya. Tapi kalau garam 1 kilo, tepungnya 2 sendok, nggak ada yang beli, nggak laku. Saya jualan dari pagi tadi nggak ada yang beli. Emang kamu jual apa? Ayam Kentucky. Pas dilihat, uyah semua isinya. Gak ada yang beli. Iya. Sealim apapun kamu, tapi kamu gak punya adab, orang gak akan mandang kamu. Nah, tetap saja kamu dibilang orang jahil, karena kamu tidak punya adab. Adab kepada orang tua. Harus begitu. Waqala Abdurrahman ibnul Qasim. Abdurrahman ibnul Qasim ini juga teman Imam Syafi'i, seperguruan dengan Imam Syafi'i, murid Imam Malik juga. Abdurrahman ibnul Qasim mengatakan, khadamtul imama Malikan radhiyallahu anhu 20 sanatan. Saya berkhidmat kepada Imam Malik radhiyallahu anhu 20 tahun. Maksud berkhidmat di situ menuntut ilmu lawan Imam Malik dan membantu beliau. Keperluan Imam Malik dibantu sama dia. Kalau Imam Malik belajar ikut duduk mendengarkan.
Itu arti berkhidmat. Selama berapa lama? 20 tahun. Oh, thalibul ilm dahulu itu nuntut ilmu sampai 20 tahun. Nah, ente baru 2-3 tahun rasa sudah alim banget. 20 tahun. Apa kata Abdurrahman Ibnul Qasim? Fakana minha sanatani fil ilmi. Maka adalah darinya, maksudnya dari waktu 20 tahun itu, 2 tahunnya saya gunakan untuk menuntut ilmu lain. Selama 20 tahun itu 2 tahunnya untuk mempelajari ilmu lain, ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu usul dan lain-lainnya. Wa thamaniya asyrata sanatan, dan 18 tahun lainnya, sisa yang 18 tahunnya itu hanya fi ta'allumil adab, belajar ilmu adab, akhlak adab, tasawuf. Jadi selama 20 tahun berkhidmat belajar dengan Imam Malik, itu 18 tahun semua ilmu adab. Belajar ilmu lainnya, fikih, hadis, tauhid, usul, itu hanya 2 tahun. Apa kata beliau? Faya laitani ja'altul muddata kullaha adaban. Duhai seandainya dulu itu aku jadikan jangka waktu itu selama 20 tahun kullaha, semuanya hanya belajar adab. Hanya belajar adab saja. Tapi Imam Malik sudah meninggal. Saya 20 tahun duduk dengan Imam Malik, itu belajar ilmu adabnya 18 tahun dan belajar ilmu-ilmu lainnya cuma 2 tahun. Tapi seandainya waktu bisa diulang, biar yang 2 tahun ini dibuang saja, diganti dengan adab aja semuanya ke 20 tahunnya. Begitu. Dalam riwayat lain beliau menjelaskan sebabnya. Kata beliau, karena ilmu yang lainnya bisa saja saya tuntut dari ulama-ulama lain, tapi kalau ilmu adab hanya bisa saya temukan dari Imam Malik. Luar biasa ini. Maksud saya belajar ini aja, kapan saya belajar ilmu lainnya? Kapan saya belajar? Oh, ente kebanyakan protes dengan guru ente, gak bakal berhasil kalau kayak gitu. Masa saya disuruh ini aja, nggak disuruh yang lainnya? Wah, udah, kamu gak akan berhasil. Saya teringat dulu itu di Hadramaut sana ada namanya Habib Alwi bin Abdullah bin Syihab, ulama besar, punya anak namanya Habib Muhammad bin Alwi bin Abdullah bin Syihab. Nah, Habib Muhammad bin Alwi ini gurunya Habib Umar. Habib Muhammad bin Alwi ini sering beliau mengucapkan, ya Allah bitaufiq hatta nufiq wa nalhaqul fariq. Dia bilang, ya Allah bitaufiq hatta nufiq wa nalhaqul fariq. Ya Allah, berikan taufik kepada saya supaya saya sadar sehingga saya ikut dengan kelompok orang-orang yang mulia itu. Padahal orangnya sudah alim, wali, wara, semuanya ada di beliau. Ini Habib Muhammad bin Alwi bin Abdullah bin Syihab, gurunya Habib Umar. Meninggal dunianya ketika sedang di majelis taklim. Ketika itu sedang diadakan acara haul Al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir, tuh pengarang syair Salamullah ya sadah minar rahmat yarsyakum ibadallah ji'nakum qasadnakum talabnakum. Tuh pengarang qasidah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farrij alal muslimin. Di dalam acara haul beliau di Hadramaut sana, di daerah Masileh, ini Al-Habib Muhammad bin Alwi bin Abdullah, gurunya Habib Umar bin Hafiz, guru kita, itu beliau sedang menyampaikan ceramah, mengajarkan ilmu di taman surga dunia, majelis ta'lim raudhah min riyadil jannah. Setelah itu beliau duduk, dan giliran yang lainnya ceramah, menyampaikan tausiah.
Ketika itu beliau dengan bahasanya yang lumrah, dengan doanya yang masyhur itu, beliau mengatakan, ya Allah bitaufiq hatta nufiq wa nalhaqul fariq. Ya Allah, berikan taufik kepada hamba sehingga hamba ini sadar dan hamba dapat menyusul kelompok orang-orang yang mulia itu. Ya, zikir beliau, duduk begini. Acara pun selesai, ditutup dengan Fatihah. Orang semua berdiri bubar, beliau tetap duduk begini. Akhirnya orang bingung. Habib duduk, nggak bergerak. Ternyata setelah dilihat beliau sudah meninggal dunia, rahimahullahu taala, meninggal di taman surga yang ada di dunia. Nikmat sekali. Asyik berzikir, habis baca doa, ya Allah bitaufiq hatta nufiq wa nalhaqul fariq, zikir la ilaha illallah, meninggal langsung, subhanallah. Punya anak namanya Habib Abdullah bin Syihab, julukannya Ainu Tarim, matanya tarim, tokohnya tarim. Habib Abdullah bin Syihab juga guru kita dulu, kita belajar sama beliau. Dan beliau meninggal paling kurang lebih sekitar mungkin 5 atau 6 tahun yang lalu. Jadi Habib Abdullah punya ayah Habib Muhammad. Ini guru Habib Umar bin Hafid. Habib Muhammad punya ayah namanya Habib Alwi. Habib Alwi punya ayah namanya Abdullah Alwi bin Abdullah bin Syihab. Habib Alwi ini muridnya Al-Imam Al-Habib Mufti Diyaril Hadramiyah Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur. Ini Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur, nama dikenal dulu Mufti Diyaril Hadramiyah, mufti di daerah Hadramaut. Sehingga setiap fatwa yang akan difatwakan kepada warga setempat tidak akan sah sebelum sepengetahuan dari beliau. Harus minta rekomendasi dan izin dari beliau dulu, baru fatwanya disahkan. Alim besar, mengarang kitab Bughyatul Mustarsyidin yang sampai saat ini menjadi rujukan para ulama-ulama, termasuk ulama di Nusantara, di Indonesia. Kitab Bughyatul Mustarsyidin itu sudah beredar bisa dikatakan ratusan tahun di Indonesia ini, dan sudah sangat berjasa bagi rakyat Indonesia. Itu kan banyak namadakan Arab nih, pendatang Arab ini, jasa mereka nggak dikenang sama mereka. Yang pertama membangun dunia pendidikan di Indonesia ini ya habaib, ya Arab, habaib yang datang dari Hadramaut. Mau pulang saja kamu ke Yaman sana, pulang saja kamu ke Hadramaut sana. Ente lupa jasanya orang Hadramaut. Yang menanamkan Islam untuk kalian orang Hadramaut, yang lembaga dan organisasi keagamaan pertama kali dibentuk di Indonesia, Jam'iyatul Khair. Jam'iyatul Khair itu milik orang Hadramaut, milik habaib, milik para sadah, sayyid. Itu didirikan dari masa kolonial Belanda tahun 1105 apa 1101 dibentuk tahun 1901. Udah lama itu ya, belum merdeka Indonesia. Indonesia merdeka tahun 1945, jauh sebelum Indonesia merdeka. 1901 sudah ada Jam'iyatul Khair. Di situ para habaib berkhidmat mendidik umat, mendidikkan lembaga pendidikan, menyantuni kaum fuqara dan masakin, menyantuni kaum du'afa, dan mengajar anak-anak putra bangsa Indonesia ini supaya kenal dengan Allah, supaya kenal dengan Rasul. Diajarkan rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6. Apa itu al-ihsan? Diajarkan rukun wudu, rukun salat. Luar biasa jasa mereka. Sehingga pada tahun 1903 mereka mengajukan untuk diresmikan kepada kolonial Belanda. Maka kolonial Belanda pun mereka memikirkan dulu. Ternyata setelah 2 tahun kemudian, pada tahun 1905 baru disahkan dan diresmikan oleh kolonial Belanda sebagai pendidikan Islam untuk warga negara Hindia Belanda. Belum ada Indonesia dulu.
Ini yang baru lahir aja yang teriak-teriak begitu. Pulang aja ke negeri kamu. Apa orang Arab ini? Oh, nggak punya jasa, nggak punya apa, nggak punya pakar tokoh intelektual, macam-macam kebencian. Naudzubillah, naudzubillah. Itu NU belum ada, Muhammadiyah belum ada. Muhammadiyah belum dibangun lagi, NU jauh lagi belum dibangun. Para habaib sudah punya jam'iyat, sudah punya yayasan, bahasa yang sekarang organisasi. Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, itu mendirikan Muhammadiyah pada tahun 1912, jauh setelah Jam'iyat Khair didirikan. Setelah itu pada tahun 1914 Al-Irsyad lagi dibentuk. Jauh juga itu, oleh Ahmad Asyurkati itu bersama dengan Umar Mangkush. Tidak lama kemudian, tahun 1926 baru ada NU, didirikan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Jauh sekali, tahun 1926. Jam'iyat Khair 1901 udah ada. Makanya baca sejarah Indonesia, itu habaib yang duduki dulu. Di tahun 1926 itu juga jamaah tabligh dibangun di India sana. Sama tahunnya tuh, tahunnya dengan NU sama tuh, jamaah tabligh itu. Di tahun 1928 baru diadakan Robitoh Alawiyah, Maktab Ad-Daimi. Itu di bawah naungan Jam'iyat Khair. Jadi Robitoh Alawiyah itu lama. Mulai dari tahun 1928 sudah ada. Ada Robitoh-Robitoh baru, kacangan palsu, mensahkan habaib-habaib palsu. Lucu. Berani menantang Robitoh Alawiyah yang sudah dibentuk sebelum Indonesia merdeka 1928. Lucu ya. Wah, kami berani beradu data dengan Robitoh Alawiyah Maktab Ad-Daimi. Ya, ente baru dibangun tahun 2019 sebelum corona. Astagfirullahaladzim. Ada yang baru-baru ini, macam-macam, akhir zaman sudah. Anak-anak baru, ada yang ngikut kepada leluhurnya dulu, ada juga anak-anak baru yang menyimpang. Ini yang kita khawatirkan. Kalau anak-anak baru, kita semua anak-anak baru, tapi kita berusaha untuk tetap berjalan di jalan mereka, orang-orang dahulu. Ikuti terus orang-orang dahulu. Mana ada orang-orang dahulu membenci Arab? Jam'iyat Khair nggak ada yang benci Arab. Jam'iyat Khair orang-orang Arab yang bentuknya habaib, para sadah, para asyraf. Muhammadiyah nggak ada yang benci dengan Arab. Orang kayak Ahmad Dahlan belajar di Timur Tengah. NU juga tidak ada yang benci Arab. Kiai Haji Hashim Asy'ari itu hormat dengan habaib, luar biasa hormatnya. Datang yang generasi-generasi baru ini menyimpang dari jalan pendahulu-pendahulunya. Ini yang kita khawatir. Ini namanya keluar dari adab. Ini yang keluar dari adab nih. Bahaya yang kayak gini. Udah, kita ikuti sudah. Ajaran orang tua kita dulu, yang diajarkan oleh para tokoh-tokoh Jam'iyat Khair, para habaib, yang diajarkan oleh Muhammadiyah zaman dulu, yang diajarkan oleh NU zaman dulu. Mereka berbeda pendapat dalam furu fikih, tapi tidak berbeda pendapat dalam keyakinan. Dan mereka saling menjaga adab. Bagaimana dulu ceritanya Kiai Haji Idham Khalid dengan Buya Hamka. Buya Hamka jadi tokoh Muhammadiyah dulu, Idham Khalid jadi tokoh NU. Ketika mereka berdua pergi haji satu kapal, pas akan melaksanakan sholat subuh, mereka dorong-dorongan. Wahai Bung Idham, kata Buya Hamka, kamu yang maju jadi imam. Kata Bung Idham, Anda saja wahai Bung Hamka, Anda lebih tua dari saya. Anda saja. Anda tokoh NU, Anda juga tokoh Muhammadiyah. Wah, saling dorong-dorongan. Gak kayak sekarang berabutan jadi imam. Aku sudah 20 tahun di sini, ikam hanya raja. Waduh, sulit sudah kalau kayak gitu.
Gak ada tawadhu lagi sudah. Sulit, kacau sudah kalau kayak gitu, kacau sudah. Berabutan jadi imam. Hah? Kenapa? Hanyur berapa tahun di sini? Aku mulai 20 tahun yang lalu sudah di sini. Wah, ya sudah. Kalau sudah aku kayak gitu, kayak madrasahnya iblis sudah. Ana khairun minhu, ana. Sulit, ananiyah namanya itu, madrasah ananiyah. Sulit sudah kalau kayak gitu. Ya. Dorong-dorongan. Ya udah, kata Idham Khalid, karena ini perintah Buya Hamka ya, saya maju salat subuh. Setelah salat subuh rakaat kedua bangun. Biasanya NU rakaat kedua itu kan baca kunut. Muhammadiyah biasanya nggak baca doa kunut. Pas rakaat kedua setelah ruku i'tidal, Idham Khalid nggak baca doa kunut, langsung sujud. Ya sujud semuanya. Setelah itu wiridan. Selesai wiridan, doa bersama. Buya Hamka mendekat. Bung Idham, kenapa Anda tadi tidak baca doa kunut? Apakah karena Anda lupa? Kalau lupa, kenapa nggak sujud sahwi? Alim juga Buya Hamka ini, bukan orang biasa. Walaupun dia basicnya Muhammadiyah, tapi dia tahu ilmunya orang NU. Biasanya NU baca kunut, kok Anda nggak baca, wahai Bung Idham? Kata Bung Idham, saya memang orang NU, dan NU biasanya baca doa kunut. Tapi berhubung Anda tokoh Muhammadiyah, jadi makmum saya, dan Muhammadiyah biasanya nggak baca doa kunut, maka karena menghormati Anda, saya tidak membaca kunut. Karena membaca doa kunut sunnat dan menghormati Anda adalah kewajiban bagi saya. Senyum Bung Buya Hamka, senyum. Udah. Subuh esoknya lagi-lagi dorong-dorongan. Yang lain gak ada yang berani maju. Dua tokoh Islam ada di situ, ada dua singa di situ. Yang domba-domba ini di belakang aja, jangan maju ke depan ya. Akhirnya apa? Kata Bung Idham, sekarang giliran Anda wahai Bung Hamka yang maju ke depan. Gantian kita, masa saya terus? Ya Buya Hamka nggak bisa mengelak. Baiklah kalau begitu. Maju Buya Hamka jadi imam salat subuh. Rakaat pertama seperti biasa. Rakaat kedua ruku i'tidal. Pas i'tidal Buya Hamka baca kunut. Allahumma hdina fi man hadait. Semua kebingungan, amin kata semua. Wa afina fi man afait. Betapa lancar dan fasihnya bacaan Buya Hamka. Ternyata Buya Hamka ini juga hafal doa kunut. Biasanya orang yang jarang baca doa kunut lalu baca doa kunut pasti akan grogi kan. Ini enggak, dengan fasihnya dan lantangnya beliau membaca doa kunut. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait. Udah ketuker NU dengan Muhammadiyah. Setelah salam baca wirid dan baca doa bersama, giliran Bung Idham mendekati Buya Hamka. Wahai Buya Hamka, Bung Hamka, kenapa Anda tadi baca doa kunut? Bukankah orang-orang Muhammadiyah tidak baca doa kunut? Kata Buya Hamka, berhubung yang menjadi makmum saya tidak semuanya orang Muhammadiyah, bahkan ada tokoh NU yaitu Anda, maka saya pun membaca doa kunut karena menghormati Anda adalah kewajiban bagi saya. Sama-sama menghormati, akhirnya mereka berdua berpelukan. Jamaah yang hadir ketika itu semua menangis karena terharu. Beginilah yang dicerminkan oleh tokoh-tokoh ulama terdahulu, saling merangkul dan saling berpelukan, bukan saling menjatuhkan. Begitu semestinya. Gak kayak sekarang, apa Arab? Apa ini? Apa itu? Wah, saling caci maki. Udah, kalau ajaran didasari saling caci maki, hancur sudah agama kalau kayak gitu. Yang ini mencaci, ini balas, ini maki, ini balas. Gak habis-habisnya. Kalau ajaran itu, agama itu didasari oleh saling caci maki, nggak ada habis. Caci maki itu nggak akan habis. Terus aja kamu caci, ini nyaci lagi nanti. Kamu nyaci di sini, nyaci di situ. Nggak ada habisnya. Iblis tepuk tangan. Berhasil kata iblis. Orang-orang kafir lainnya juga senang orang Islam hancur.
Itu memang harapan mereka. Naudzubillah min dzalik. Makanya jaga. Harus hidup rukun, aman, saling menghormati, jangan fanatik. Adab itu termasuk adab itu. Adab. Imam Syafi'i saja dengan Sufyan Ats-Tsauri. Ya begitu. Dulu Imam Syafi'i itu mengatakan kulit bangkai tidak akan pernah suci walaupun disamak. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan enggak, kulit bangkai bisa suci dengan disamak. Imam Syafi'i bertanya, dalilnya apa kamu? Dia sebutkan dalil bahwa Nabi mengatakan kepada sahabat, halim tafa'tum bijildiha, tidakkah kalian mengambil manfaat daripada kulit bangkai ini? Nah, berarti bisa dimanfaatkan, kata Sufyan Ats-Tsauri, dengan cara disamak, sehingga ketika bau amis dan sel-sel busuk yang ada di permukaan kulit itu hilang, maka dia jadi suci lagi walaupun dia kulit bangkai. Karena Nabi mengatakan, tidakkah kalian mengambil manfaat dari kulitnya, berarti kulitnya bisa suci, kata Sufyan Ats-Tsauri. Kamu Syafi'i, apa dalil kamu? Kalau saya sih dalilnya, kata beliau, ini najasah ainiyah, airnya najis. Kalau sudah airnya najis ya nggak bisa suci. Oh betul juga, kata Sufyan Ats-Tsauri. Betul kamu wahai Syafi'i. Ini najis ainiyah, ini bentuknya, bendanya memang najis, ya nggak mungkin bisa suci. Saya setuju dengan kamu wahai Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i mengatakan, tapi kamu juga betul. Nabi mengatakan, tidakkah kalian mengambil manfaat dari kulit bangkai ini? Berarti bisa dimanfaatkan kulit bangkai ini, artinya bisa jadi suci. Udah, saya sependapat dengan kamu wahai Sufyan Ats-Tsauri. Kata Sufyan, enggak, saya justru sependapat dengan kamu. Kalau gitu kita tukeran aja sudah. Akhirnya Imam Syafi'i berfatwa, kulit bangkai yang sudah mati tanpa disembelih dengan sembelihan yang syar'i bisa menjadi suci dengan cara dabag, yaitu disamak. Justru sebaliknya, Sufyan Ats-Tsauri berfatwa bahwa kulit bangkai tidak akan bisa suci. Ini mengajarkan kepada kita bahwa mereka tidak fanatik dengan pendapat masing-masing. Mereka itu berdialog, berdiskusi, mencari kebenaran, bukan mencari menang atau kalah. Orang sekarang ini mencari menang atau kalah. Menang atau kalah itu tergantung mengarasi. Mengarasinya kuat, ya menangin atau akhirnya bakal karasan. Jadi siapa yang buat mengarasi itu yang menang. Itu kalau mau nyari menang dan kalah. Orang kita tuh mencari yang kebenaran, yang hak. Ini punya dalil, kamu nggak punya dalil, udah kamu ikuti dia yang punya dalil aja. Jangan memaksakan pendapat. Akhirnya ngeles. Ya sampai hari kiamat ngeles itu nggak akan ada habisnya. Tahu ngeles nggak? Menghindar dari kebenaran dengan alasan-alasan yang batil tuh ngeles namanya itu. Sampai hari kiamat nggak ada dalilnya. Ngeles tuh nggak ada dalilnya sebenarnya. Ente datangkan sejuta dalil kepada orang seperti ini nggak ada gunanya. Mending diam. Sahibul aqli yakfihi dalilun wa sahibul hawa la takfihi alfu dalilin. Orang yang punya akal cukup satu dalil saja dia nerima. Tapi kalau orang yang memakai hawa nafsu 1000 dalil nggak akan diterima sama dia. Udah, ahlan wa sahlan. Jangan dihiraukan dah kalau kayak gitu. Nggak punya adab namanya itu. Kembali kepada cerita Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Syihab. Beliau muridnya Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur, mufti Diyaril Hadramiyah. Orang Hadramut, habaib, orang Arab sangat berjasa di Indonesia. Jangan kira nggak ada jasanya. Ya Allah. Orang Indonesia dulu nyembah batu, nyembah pohon, makaruhun, sambil bawa sesajen. Hindu, Buddha, ateisme, animisme. Itu dulu agama Nusantara. Datang mereka mendakwahkan dakwah tauhid. Alhamdulillah berhasil. Mana ada orang yang pakai sarung baju koko di dunia ini selain Hadramaut? Kok Indonesia yang baru datang ini pakai sarung pakai koko juga? Kenapa? Karena orang Hadramaut yang dulu mengajarkan ajaran Islam di sini. Makanya dari pakaiannya pun sama kita dengan mereka. Imarat Saudi Arabia pakai gamis semua mereka. Yang pakai koko dan sarung itu orang Hadramaut. Orang India juga, Beb. Ya orang India itu karena terpengaruh dakwah orang Hadramut juga.
di daerah Malebar, Gujarat, itu orang Hadramut dulu di situ. Makanya kita mirip, pakai sarung, pakai koko juga. Indonesia juga. Karena dulu pelabuhan persinggahan di daerah Gujarat sana, daerah Malebar sana dulu. Sampai ke Aceh, Serambi Mekah itu pelabuhan. Akhirnya dari sana ke Jawa dan menyebarkan Islam. Makanya bajunya kita sama dengan orang Hadramut. Wah, orang Hadramut yang ngikut kita, ente baru Indonesia baru lahir, masa yang baru lahir ngikut orang yang lama ngikut yang baru lahir? Kebalik. Orang dari dulu Hadramut kayak gitu. Kita Indonesia ini baru lahir. Indonesia belum ada, Hadramut sudah ada. Di zaman Nabi Hadramut sudah ada. Sampai-sampai Al-Ala Ibnul Hadrami itu orang Hadramut, sahabat. Al-Ala Ibnul Hadrami orang Hadramut. Hadramut itu dari dulu, betul negeri tua itu. Sampai di zaman dahulu itu sudah ada Hadramut. Sampai ada yang bahasa Ibraninya, orang-orang Ibrani mengatakan Hadirmit. Ada yang Hadir Mayit, ada yang mengatakan Hadirmit atau Hadir Mayit. Udah lama udah ada itu. Masa orang Indonesia, orang Hadramut niru orang Indonesia? Kebalik, orang Indonesia yang niru mereka. Kurikulum ilmu pengetahuan yang diajarkan, ada baca kitab Ihya Ulumuddin, ada baca kitab Adhkar Nawawi, baca Maulidul Habsyi Habib Ali, baca syair-syair qasidah Hadramut. Dari mana itu kalau bukan dari mereka yang bawa ke kita? Qiraatnya, Qur'annya dari mereka kita belajar. Sama, pelajari sejarah itu biar nggak sesat. Sekarang ini liberalisme berusaha untuk mendoktrin, meracuni kita dengan sejarah-sejarah palsunya, dengan sejarah-sejarah yang sudah didistorsi, di otak-atik sama mereka. Mereka yang membangun rumah, mereka sendiri yang mengomentari rumah itu. Kadang-kadang begitu, itu namanya penggiringan opini. Dibilang hadis, padahal nggak ada hadisnya. Akhirnya ini ada hadis begini-begini, padahal mana mungkin itu terjadi, padahal mereka sendiri yang membuat itu, padahal bukan hadis. Mereka sendiri yang membuat rumah, mereka sendiri yang komentari, terus dibilang ini adalah dari Rasul katanya. Akhirnya kita ragu dengan Nabi sendiri nantinya, lalu ragu dengan agama sendiri, lalu ikut dengan mereka. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati, jaga adab. Jadi Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur, guru Habib Alwi bin Abdullah bin Syihab dan murid-murid yang lain, pengarang kitab Bughyatul Mustarsyidin itu. Kebiasaan Habib Alwi ini di majelisnya Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur membikinkan kopi. Biasanya di Hadramut sana kalau ada acara kayak gini nih, ada yang bagi kopi biasanya. Tuang, minum. Jadi gelasnya itu ditumpang-tumpang, ada beberapa orang yang keliling bawa cirat dan gelas. Kita ambil. Nanti ada lagi yang tukang ambil gelas itu dan dituang lagi, diminum lagi gantian. Gelasnya ya itu juga. Jijik. Nggak ada jijik di Hadramut sana. Di sini mungkin kita jijik karena nggak terbiasa. Di Hadramut nggak ada jijik. Hati-hati loh, ini zaman corona. Hadramut nggak kena corona, alhamdulillah, walaupun kayak gitu. Ya begitu. Tanya Ustadz Wahyu nih, itu keliling minum, ntar ada yang ngambil gitu. Nah yang bikin kopinya Habib Alwi dulu. Kadang-kadang beliau ikut keliling juga. Suatu saat para santri-santrinya Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur saling duduk, saling berbicara, berbincang-bincang, lewat Habib Alwi bin Abdullah bin Syihab. Mereka ketawa, Alwi, sampai kapan kamu bikin kopi? Sampai kapan kamu bagi-bagi kopi? Kami sudah khatam kitab ini, kami sudah khatam kitab itu, kami sudah khatam kitab Minhaj, kami sudah separuh baca kitab Muhadzab. Ente baca apa? Bikin kopi toh. Habib Alwi mendengar itu langsung terdiam. Betul juga kata mereka. Kalau saya bikin kopi terus, kapan saya alimnya? Iya juga. Akhirnya beliau nggak bikin kopi lagi, ikut duduk belajar. Udah belajar, nggak mau khidmat lagi karena terpukul dengan omongan kawan-kawannya tadi. Habib Abdurrahman pas duduk ngelihat ada orang bagi-bagi kopi, dia perhatikan, loh Alwi mana? Nggak ada. Biasanya ada Alwi. Dia liatin, oh duduk di sudut sana. Ada duduk di sudut sana. Akhirnya beliau bilang, Alwi diri ente. Diri Alwi. Kenapa hari ini ente gak bikin kopi?
Diam Habib Alwi. Ayo, bikin lagi kopi. Jangan khawatir, kamu nanti akan menggantikan tempat duduk saya di sini. Subhanallah. Akhirnya apa? Ya udah, apa kata guru aja, udah bikin kopi lagi, bikin kopi lagi. Akhirnya Habib Abdurrahman bin Muhammad al-Masyhur meninggal. Beliau jadi ulama, dapat futuh dari Allah, dan beliau akhirnya yang duduk menggantikan tempat duduk beliau dan mengajari murid-murid beliau yang dulu menertawakan beliau. Wah, ini yang kita tawakan dulu jadi guru kita sekarang, dan alim betul. Subhanallah. Karena apa? Menjaga adab. Habib Munzir al-Musawa, Habib Munzir al-Musawa, Habib Munzir bin Fuad al-Musawa rahimahullah ta'ala, itu termasuk murid pertamanya Habib Umar bin Hafid. Kita dengar dari senior-senior kita dulu, guru-guru kita yang kelas pertama dulu belajar dengan Habib Umar, cerita bahwa dulu Habib Munzir itu ketika belajar di Hadramaut, di Darul Mustafa, tidak kelihatan banyak murojaah baca kitab tuh, tidak, justru banyak khidmatnya. Kadang ada di Hadramaut itu biasanya ada apa tuh namanya tuh, baskom besar itu diisi apa ya bahasanya, kayak cirat besar lah gitu. Orang Hadramaut nyebut dabbah, itu dabbah. Apa tuh cirat besar, di dalamnya diisi air dingin biasanya buat santri-santri minum, ya kayak eskan gitu, eskan besar dipicik kayak dispenser ya, tapi dingin, air es. Jadi kalau kosong, nanti Habib Munzir dia buka kosong, atau airnya sudah tidak dingin lagi, dimasukin ke dalam pendingin, diambilkan air baru diisi. Nanti ada sendal-sendal santri berserakan dirapikan. Saya Munzir, kalau ada Habib Umar mau pergi kemana, beliau bawakan sendalnya. Kalau beliau pokoknya khidmat lah beliau. Belajar ya belajar, tapi tidak seperti yang lain. Yang lainnya belajarnya giat, dan nilai rata-rata yang lain itu tinggi-tinggi. Habib Munzir nilainya standar aja. Ya, kalau orang-orang 100 misalnya, mungkin beliau nilainya ya 70, 80 lah standar. Tapi khidmat. Apa kata Habib Umar? Kata Umar, baca wirid ini, dibaca terus sama beliau. Bangun malam, bangun beliau. Walaupun Habib Umarnya nggak ada, tetap bangun. Apa kata guru? Kadang-kala duduk melihat depan rumah Habib Umar kayak gini. Habib Umarnya yang cerita. Ini tolib, kata beliau dulu. Kadang-kadang dia pergi, nggak paham, langsung melihat rumah Habib Umar begini. Akhirnya begitu pulang jadi ulama besar di Indonesia, dan yang diajarkan bukan hanya kitab-kitab kecil, Sahihul Bukhari yang diajarkan, ya tanggung-tanggung, alim besar jadinya. Karena apa? Khidmat. Begitu, khidmat dan menjaga adab, melaksanakan apa kata guru, berkah jadinya. Begitu. Masih ingat nggak dengan riwayat yang dulu diceritakan tentang orang yang sangat alim yang namanya Ibnu Saqqa, yang matinya dalam keadaan Nasrani, padahal ilmunya luar biasa, tapi dia tidak punya adab dengan Syekh Al-Ghaus. Masih ingat juga dengan si Ibnu Abi Isrun, ulama besar, ditugaskan untuk menjaga wakaf. Hari demi hari berlalu, dia tidak kuat melihat banyaknya uang, akhirnya tenggelam dengan dunia. Wakaf dimakan, nggak tahu-tahu ya sudah tenggelam dengan dunia, dan dia sadar ini gara-gara doa Al-Ghaus dulu yang mengatakan bahwa saya melihat kamu tenggelam dalam dunia, dalam lautan dunia. Ternyata betul, tapi dia sudah tidak bisa mengelak. Karena apa? Kurang ajar, galil adab sama gurunya Al-Ghaus. Dan bagaimana dengan Syekh Abdul Qadir Jilani yang mendapat julukan Sultanul Aulia? Tahu nggak julukan Sultanul Aulia itu? Dari dulu julukan itu ada, ratusan tahun yang lalu sudah ada julukan Sultanul Aulia. Di kitab-kitab Tobaqot itu disebutkan Sultanul Aulia. Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani menyebutkannya juga di dalam At-Tabaqatul Kubra, Sultanul Aulia. Siapa yang memungkiri? Memang julukan Syekh Abdul Qadir Jilani ratusan tahun yang lalu. Anak-anak yang baru sekarang, Sultan wali. Ente baru sekarang berani protes ulama yang ratusan tahun yang lalu. Kalau nggak setuju, minimal hormati wali. Karena dia nggak pernah merasa itu, akhirnya apa? Dia bungkiri. Itulah manusia, mengukur orang dengan dirinya. Ya salah kamu. Kalau mengukur orang tuh jangan dengan diri kamu.
Ya, karena kamu nggak pernah merasa yang dia rasa, karena kamu tidak pernah mengalami yang dia alami, akhirnya kamu dustakan dia. Salah kayak gitu, mengukur orang dengan diri kamu. Melihat ada orang yang badannya seperti dia, mau ngangkat drum, nggak bakalan bisa, karena saya nggak bisa, badan saya seperti dia, nggak bakalan dia bisa ngangkat drum. Ternyata dia bisa ngangkat drum. Berarti kamu yang memang lemah, dia yang kuat. Walaupun badannya sama seperti kamu. Kamu tahu apa, kamu mau menuduh dia nggak bisa ngangkat kamu karena kamu mengukur dia dengan kamu. Belum tentu. Memang badannya sama seperti kamu, tingginya sama seperti kamu, bobotnya sama seperti kamu, beratnya, tapi belum tentu kualitasnya sama seperti kamu. Kan begitu. Jadi jangan mengukur orang dengan diri kamu. Akhirnya kamu dustakan dia karena kamu nggak pernah mengalami yang dia alami. Inilah kekeliruan manusia kadang, mengukur orang dengan dirinya. Salah. Sultanul Aulia, pimpinan para wali, itu sudah dari zaman dulu julukan ulama, dan terus turun-temurun sampai sekarang. Syekh Abdul Qadir Jilani Sultanul Aulia di zamannya ya. Bukan berarti di zaman yang lain tidak ada Sultanul Aulia, itu di zamannya beliau yang jadi Sultanul Aulia, presidennya, pimpinannya para wali. Nah, itu berkat siapa? Berkat doa Al-Ghauth, dan karena Syekh Abdul Qadir Jilani menjaga adab, akhlak. Inilah adab. Ibnu Saqqa, nanti saya akan mengujinya dengan pertanyaan yang sulit dan saya yakin dia tidak bisa menjawab. Ibnu Abi Isrun juga begitu, saya punya pertanyaan nanti akan saya ajukan kepada Al-Ghauth dan saya yakin dia tidak bisa jawab. Kamu Syekh Abdul Qadir Jilani, apa yang kamu lakukan nanti kepada Syekh? Dia bilang, saya datang ke sana hanya ingin ziarah saja. Saya ingin minta doa, minta berkah, selesai. Itu aja. Gak mau saya nguji-nguji. Orang seperti beliau itu orang selalu sibuk dengan Allah. Apa diuji-uji kayak gitu? Nah, terserah kalian. Yang penting niat saya tulus berziarah kepada beliau karena Allah, bukan karena ingin menguji. Ini adab. Akhirnya yang duanya itu gagal. Yang satunya mati dalam keadaan Nasrani, yang satunya mati dalam keadaan tenggelam dengan dunia. Syekh Abdul Qadir Jilani duduk di kursi kewilayahan dan mengatakan, inna qadami hada ala riqabil awliya. Sesungguhnya telapak kakiku ini dipikul oleh leher para wali-wali. Semua para wali ajabu, menjawab na'am, salamna, iya kami terima. Kecuali seorang wali dari Asbahan yang mengingkarinya, maka dicabut kewaliannya. Na'udzubillah min dzalik. Dari situlah beliau mendapat gelar Sultanul Aulia. Qila, dikatakan, idza jama'al muallimu salasan, apabila guru mengumpulkan salasan 3 macam ini, tammatin ni'matu, maka akan sempurna kenikmatan, biha dengannya, alal muta'allimi, atas murid yang dilajarinya. Apa itu? Pertama adalah as-sabra, sabar, nasihat, pengarahan. Kalau nggak mempan juga baru angkat sedikit, begitu. Karena kita mengajari manusia, orang berakal, bukan mengajari binatang. Kalau binatang, kuda gigit-gigit pukul aja biar dia nggak gigit lagi. Itu kuda, ini manusia. Jadi nggak usah ngegas langsung, ya. Kasih nasihat, kasih arahan. Gak bisa juga, baru berarti ini orang ini harus dikerasi. Makanya ada istilah pepatah, al-aqilu takfihil isyarah, wathani alal bagrah. Orang berakal itu cukup dengan bahasa isyarat, selesai. Ditegur, jangan begini lagi, gak boleh ya, ini perbuatannya tidak baik. Sudah, nurut dia. Tapi ada juga yang karakternya gak nurut dengan cara seperti itu, maka baru alal bagrah. Apa alal bagrah itu? Dengan cara mengatasi sapi. Sapi kalau yang nggak mau dituntun diapakan? Ya pukul, dipecut dikit biar dia mau jalan. Tapi kan ya janganlah, kalau kita punya akal jangan kayak gitu, langsung aja nurut kan gitu. Nah jadi sabar dulu pertama. Sabar tuh artinya bertahap, nggak langsung ngegas, langsung main ini dan itu. Wat tawadhu, dan merendah diri. Tawadhu dengan mereka, tegur mereka. Gitu. Wa husnal khuluqi, dan berakhlak baik, cerminkan akhlak yang baik.
Wa idza jama'al muta'allimu thalathan, dan sebaliknya lagi, dan apabila seorang murid mengumpulkan 3 sifat, tammatin ni'matu biha, maka akan sempurna kenikmatan dengannya. Alal muallimi, atas guru yang mengajarinya. Apa itu? Al-aqla, akal. Artinya murid itu harus fokus dengan akalnya kepada keterangan yang dijelaskan oleh gurunya. Ini harus punya murid seperti itu. Fokus, gunakan akal supaya kecerdasan itu digunakan, IQ itu digunakan. Dengan cara apa? Fokus, perhatikan. Jangan tidur. Ya nggak dapat nanti. Al-aqla, gunakan akal. Wal adaba, dan adab. Kalau sudah belajar tuh jangan toleh kanan, toleh kiri, apalagi sambil ngeliat jam. Wah, nggak punya adab kamu. Para sahabat itu kalau sudah di hadapan Nabi menyampaikan ilmu, mereka itu duduk diam seakan-akan ada burung di atas kepala mereka. Nah, supaya burung nggak terbang kan diam. Coba kalau gerak terbang burungnya, seakan-akan ada burung di kepala. Burung mengira ini tunggul, sehingga hinggap di kepala mereka. Dari saking adabnya mereka. Maka di hadapan bu guru, no, kayak ini belum kenal. Wah ini. Apalagi ada HP. Halo, ya ini. Sebentar lagi, wah. Adab wa husnal fahmi, dan bagusnya pemahaman. Kalau mau bagus pemahaman ya fokus, IQ, akalnya digunakan, begitu. Intaha minal ihya, selesai dari kitab Ihya. Nah ini guru sabar, tawadhu, dan berakhlak baik. Murid akalnya digunakan, adabnya digunakan, dan pahamannya dengan pemahaman yang bagus gunakan. Fokus. Cara supaya pemahaman itu benar dan bagus terhadap keterangan yang dijelaskan oleh guru adalah fokus. Jangan menghiraukan yang lain, fokus. Hikayatun, hikayat. Hukiya an Abi Yazid al-Bustami rahimahullahu. Disebutkan cerita hikayat daripada Abu Yazid al-Bustami rahimahullah ta'ala, annahu, bahwasanya Abu Yazid qasada ila ziyarati rajulin, beliau bermaksud kepada mengunjungi seorang lelaki, yuzkaru bis salahi, yang disebut-sebut dengan kesolehannya. Artinya lelaki ini dikenal sebagai lelaki soleh, wali lah bahasa sekarang. Fantadharahu fi masjidin, maka Abu Yazid al-Bustami menunggunya di masjid, karena wali tadi, orang yang dikenal orang sebagai soleh tadi, sedang ada di dalam masjid, ditunggu sama dia. Wa kharajar rajulu, dan laki tadi pun keluar dari masjid. Begitu keluar dari masjid, fa'alqa nukhamatan fil masjid, lalu ia memuntahkan dahak di masjid. Ai fi jidarihi min kharijin, maksudnya di dinding masjid dari arah luar. Pas keluar maka dahak tuh meludah ke dinding masjid. Faraja asy-syaikhu, maka syekh tadi pun pulang. Walam yajtami' bihi, dan tidak berkumpul dengan lelaki itu. Maksudnya syekh siapa? Abu Yazid al-Bustami tadi. Bulik sidin. Hah? Saya dari tadi menunggu-nunggu orang soleh ini keluar dari masjid. Begitu keluar langsung mengeluarkan dahak dan meludahkannya ke dinding masjid. Pulang akhirnya, nggak ngomong, nggak apa. Walam yajtami' bih, dan tidak mau berkumpul dengannya. Tidak disapa, tidak diajak bicara, apalagi dimintai ilmunya. Orang nggak punya adab ini. Pulang Abu Yazid al-Bustami, wali apaan ini? Akhirnya apa? Waqala, dan beliau berkata dalam hatinya, ya bicara sendiri, menggerutu bahasa sekarang, la yu'manu ala asrarillahi man lam yuhafiz ala adabi syar'i. Tidak dapat dipercayakan atas mengemban rahasia-rahasia Allah man lam yuhafiz, orang yang tidak memelihara ala adabi syar'i, atas adab-adab syariat. Orang jika tidak bisa menjalankan syariat dengan benar, jangankan syariatnya, adab-adabnya syariat saja tidak bisa dia jalankan dengan benar, tidak mungkin Allah akan menitipkan rahasia ketuhanan kepada orang ini.
ilmu zahirnya saja tumpul, mau sampai ke ilmu hakikat mustahil. Adab syariat saja tidak dijalankan, mau mendapatkan asrar dari Allah, panderan sembarangan, tingkah laku sembarangan, tidak terkontrol dengan adab syariat, lalu mengaku wali. Bohong, dusta itu, dusta itu. Abu Yazid Al-Bustami nggak menganggap wali orang yang kayak gitu. Padahal ini yuzkaru bis shalah. Tahu arti yuzkaru bis shalah? Disebut-sebut kesolehannya, berarti banyak orang-orang di kampungnya memadahkan ini wali. Sudah tersohor wali. Tapi Abu Yazid orang alim, beliau punya neraca, timbangan sendiri. Beliau lihat ini adab syariat yang mudah saja dilakukan tidak bisa dijalankan dengan baik, apalagi rahasia Allah. Para wali-wali itu Allah titipkan rahasia-rahasia ketuhanan pada dirinya. Kalau rahasia ketuhanan yang amat tuhur dan mulia itu dititipkan kepada seseorang, berarti orang itu sanggup untuk mengembannya. Orang ini, kata Imam Abu Yazid Al-Bustami, adab syariat yang zahir yang mudah dilakukan saja dia tidak bisa amanat, apalagi rahasia Allah. Wah, nggak mungkin wali ini. Biar orang bilang wali, saya enggak. Serah kamu, kata Abu Yazid. Masa wali kayak gini? Udah, tinggalkan sama Abu Yazid. Walam yajtami bihi, nggak mau duduk berkumpul dengannya. Ngangkat air 1 ember aja nggak bisa, apalagi 1 drum. Iya. Coba, kata Abu Yazid, kamu berkerahak keluar dulu dari masjid jauh-jauh, ludahkan ke tempat sampah kayak ini, ke dinding masjid lagi. Ya Allah, adab syariat aja nggak dijalankan sama dia, apalagi rahasia Allah. Nggak percaya saya ini wali. Udah, pergi Abu Yazid Al-Bustami, meninggalkan orang itu. Nah, inilah pentingnya adab. Al-Faslul Awal fi Adabil Alim, pasal pertama menjelaskan tentang adab-adab orang alim. Wallahu a'lam bissawab. Ini tadi yang kita baca baru muqaddimah, belum pasal lagi. Muqaddimah, pasalnya nanti. Insyaallah kita lanjutkan di pelajaran berikutnya. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan Allah Ta'ala karuniakan adab kepada kita, zahir dan batin, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan taufiknya kepada kita sehingga kita selalu sadar, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala ikut sertakan kita ke dalam kelompok orang-orang besar, digabungkan bersama mereka, para anbiya, para mursalin, para syuhada, para sholihin. Wa hasuna ilaika rafiqa, dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Amin, Allahumma amin.